Nah, kalian tahu nggak sih, hama wereng batang coklat ini pada dasarnya bukanlah hama utama pada tanaman padi. Namun tahun 1970-an, hama wereng batang coklat ini tiba-tiba membludak dan menjadi hama utama pada tanaman padi. Hal ini disebabkan karena pemakaian insektisida yang berlebihan yang dilakukan oleh petani dan juga pola tanam yang tidak teratur yang dilakukan oleh petani. Dan pada tahun 1986, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 yang menjelaskan mengenai perintah untuk menggunakan pengendalian hayati untuk menjaga lingkungan dan juga musuh alami yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biologi dan ekologi dari wereng batang coklat ini. Wereng batang coklat bersifat monofak yang artinya hanya memiliki satu inang, yaitu hanya tanaman padi. Dan mereka juga menyukai habitat yang lembab dan rimbun. Itulah sebabnya populasi wereng batang coklat ini biasanya meledak di bagian pangkal batang padi. Siklus hidup dari wereng batang coklat ini yang pertama itu stadium telur. Wereng batang coklat ini meletakkan telur yang sangat terlindungi untuk memastikan kelangsungan hidup keturunannya. Telur ini diletakkan di dalam jaringan pelepah daun atau di sepanjang tulang daun utama. Betina melubangi jaringan tanaman dengan ovipositornya lalu memasukkan telurnya. Bentuknya yaitu seperti sisir pisang tersusun berderet atau berkelompok. Warnanya yaitu berwarna putih bening atau transparan. Ukurannya sangat kecil, sekitar 1,0 mm. Jumlah yang dihasilkan seekor betina yaitu sekitar 100 hingga 600 butir telur selama masa hidupnya. Telur ini akan menetas dalam waktu 7 hingga 10 hari tergantung pada suhu dan kelembapan lingkungan. Selanjutnya itu stadium nimfa yang memiliki 5 instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, dan instar 5. Bentuknya yaitu menyerupai imago dewasa, tapi berukuran lebih kecil dan belum bersayap. Warnanya yaitu berwarna putih kotor atau keputihan, kemudian berubah menjadi coklat muda hingga coklat kekuningan seiring bertambahnya umur. Ukurannya berkisar sekitar 0,5 mm sampai 3,0 mm. Fase nimfa ini berlangsung selama 12 hingga 15 hari. Selanjutnya fase terakhir itu fase imago, di mana setelah melewati fase nimfa terakhir, wereng berubah menjadi imago yang memiliki dua bentuk sayap, yaitu ada Macroptera bersayap panjang dan Brachyptera bersayap pendek. Untuk reproduksinya cepat di lokasi tersebut. Warna dari imago ini berwarna coklat muda dan hingga coklat tua gelap. Ukurannya sekitar 2,5 hingga 4,0 mm. Dan fase imago ini berlangsung hanya sekitar 10 hingga 20 hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dan serangan wereng batang coklat. Wereng batang coklat menyerang tanaman padi dengan mengisap cairan pada batang dan pelepah daun. Gejala awal ditandai dengan daun yang menguning, pertumbuhan tanam terhambat, dan tanaman tampak lemah. Pada serangan sedang, ujung daun berubah menjadi coklat dan mulai mengering. Jika populasi hama tinggi, seluruh rumpun padi dapat mengering seperti terbakar yang disebut hopper burn. Tanaman yang terserang berat biasanya mudah rebah dan mati. Serangan wereng batang coklat umumnya terjadi pada bagian pangkal batang padi karena hama hidup berkelompok di area tersebut. Hama berkembang sangat cepat pada kondisi lembab, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan, serta penanaman padi yang terus-menerus. Selain merusak tanaman secara langsung, wereng batang coklat juga berperan sebagai vektor virus kerdil rumput dan kerdil hampa pada padi. Serangan berat menyebabkan jumlah anakan berkurang, pengisian bulir tidak sempurna, hasil panen menurun, serta dapat menyebabkan gagal panen. Nah, wereng batang coklat menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan floemnya melalui batang
pelepah dan anakannya menggunakan tipe mulutnya yang menusuk dan menghisap. Nah, serangannya dimulai dari bagian bawah tanaman, lalu berkembang cepat ke rumpun yang lain. Kerugian yang diakibatkan oleh WBC ini cukup besar karena dapat menyerang tanaman padi secara langsung dan tidak langsung. Seperti hasil malai yang tidak terisi penuh, tanaman yang mati sebelum panen, dan kurangnya hasil gabah karena berkurangnya anakan yang produktif. Selain itu, petani juga membutuhkan biaya tambahan untuk penyemprotan insektisida, penanaman ulang, dan pengendalian yang lebih intensif. Jika serangannya sudah menjadi berat, pada padi itu dapat menyebabkan terjadinya gagal panen di petak tertentu, sehingga penghasilan petani menjadi berkurang dan produksi di daerah tersebut menjadi terganggu.